penjahat negara kita. Itu ya, saya mengatakan ini adalah musuh negara kita. Tahu persis Indonesia itu mudah diadu domba kalau isunya SARA. Maka dia menggunakan cara itu. Polarisasi tajam setiap kali ada pemilu, pilkada, ya, politisasi agama, identitas, nilai-nilai moral pun dipertentangkan dan disebarkan lewat internet. Ya, kerenggangan hubungan antara masyarakat yang selama ini hidup damai dan tentram diadu domba. Bapak Ibu yang lahir tahun 60-an, tahun 70-an kayak saya. Masihkah kita ingat apa yang terjadi waktu kita SD, waktu kita TK, ya kan? Kita hidup dengan rukunnya, ya kan? Perbedaan etnis, agama, perbedaan ekonomi bukan menjadi halangan bagi kita Laskar Pelangi untuk ketemu semua teman-teman kita, tetangga kita yang di sekolah dan lain sebagainya. Dan bahkan yang lebih ngeri lagi apa? Mulai dibangun ketidakpercayaan pada siapapun pemerintah Indonesia dan penyelenggara negara dengan cara memberikan konten yang berbau fitnah. Dengan demikian mereka mengharapkan keyakinan dan kepercayaan kita akan 4 konsensus dasar kebangsaan itu menjadi luntur. Ya. Nah, inilah menjadi bahaya. Bahkan belakangan ini mulai terjadi apa? Adanya gesekan internal antara berbagai institusi pemerintahan itu sendiri. Ini kalau dibiarkan Bapak Ibu tentu saja akan mengancam keberlangsungan hidup bernegara. Nah, inilah yang oleh saya dikatakan musuh negara kita menggunakan fenomena kondisi ini untuk mencoba menyerang negara kita, membubarkan negara kita, menghancurkan NKRI, mempertanyakan kembali 4 konsensus dasar dengan sejumlah fenomena, sejumlah strategi. Yang pertama adalah perception is reality. Karena sering kali kita melihat itu, orang-orang tuh biasanya ya, kalau ngelihat berita langsung persepsinya ke situ. Tanpa harus melakukan klarifikasi. Apa yang dilihat langsung dipercaya. Ya, contohnya nih Bapak Ibu, kalau saya tanya, kalau Bapak Ibu sekarang membuka YouTube-nya masing-masing, pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu akan berjumpa dengan berita yang sama setiap orang? Tidak. Tidak ada yang sama kan? Kenapa? Karena orang yang senang dengan sepak bola, dia akan melihat sepak bola terus besoknya. Orang yang senang dengan masak-memasak, besoknya YouTube-nya keluar masak-memasak semua. Orang yang senang dengan politik, besoknya keluar politik semua. Orang yang senang dengan drakor, besoknya YouTube-nya keluar drakor semua. Karena algoritma yang membantu mereka untuk mencari pilihan kita. Dengan kata lain, saya bisa mengatakan, orang yang sehari-hari anti pemerintah, maka ketika membuka YouTube, yang keluar berita apa Bapak Ibu? Anti pemerintah. Anti pemerintah. Anti pemerintah. Tapi kalau Anda pro pemerintah, membuka berita YouTube yang pro pemerintah, besok yang keluar dari YouTube apa? Pro pemerintah. Pro pemerintah juga. Jadi banyak orang kadang-kadang kalau berdebat itu mengatakan, masyarakat merasa begini. Ya kan? Masyarakat Indonesia merasa begini. Kemudian lawan debatnya mengatakan, masyarakat yang mana? Begitu ya. Karena dia lihat YouTube yang berbeda-beda. Gitu ya. Kemudian masalah post-truth gitu ya. Post-truth kan kita tahu, di mana kalau post-truth itu terjadi adalah fenomena di mana objektivitas dan fakta menjadi kurang penting. Karena kalah dengan emosi, kalah dengan opini, kalah dengan keyakinan pribadi yang dibentuk karena adanya opini tadi. Sehingga sering dikatakan katanya, kekeliruan yang diulang berkali-kali dianggap menjadi pembenaran, menjadi sesuatu yang benar. Itulah fenomena post-truth. Kemudian orang juga mengetahui bahwa di Indonesia ini literasi digital sangat beragam. Bahkan literasi digital di Indonesia ada yang sangat literate, ada yang sangat rendah. Sehingga kadang-kadang banyak orang kecil mengatakan, apa yang saya lihat di handphone saya, apa yang saya dengar di internet, itu semuanya benar. Ya kan? Padahal dia tahu YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, itu semua punya caranya masing-masing menampilkan berita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang saya katakan bahwa musuh negara kita itu
melakukan ini semua dengan terencana, masif, sistematis, ya kan? Apa istilahnya itu? TSM ya, gitu ya. Nah, dan ini saya katakan mereka menggunakan cara yang sistematik, masif, sehingga ini adalah algoritma yang saya istilahkan sebagai algoritma yang destruktif. Pertanyaannya teman-teman sekalian, kalau kita diserang oleh algoritma destruktif, masa kita diem aja? Isinya klarifikasi terus. Isinya apa? Reaktif terus. Tidak. Sebagai orang-orang yang cinta pada tanah air dan bangsa, algoritma destruktif harus dilawan. Dengan algoritma apa Bapak Ibu? Algoritma Algoritma kebangsaan. Konstruktif. Itulah konstruktif. Itulah alasan kenapa algoritma konstruktif berupa algoritma kebangsaan harus kita miliki. Sebab musuh negara kita bekerja sama, menggunakan sistem, menggunakan struktur, berbagi peran untuk menyerang dengan algoritma destruktif via media sosial, via internet, via digital. Jadi kita harus punya algoritma yang konstruktif. Dalam konteks kita ini, algoritma kebangsaan. Baru kita masuk ke semester ketiga, algoritma kebangsaan. Apakah algoritma kebangsaan itu? Kalau kita lihat terjemahan bebasnya Bapak Ibu ya, algoritma itu adalah suatu rangkaian langkah atau prosedur yang sistematif dan terstruktur. Kenapa? Karena kita ingin mencapai objektif tertentu. Jadi kita menggunakan nalar kita menggunakan rasionalitas kita untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Sementara kebangsaan itu biasanya merujuk pada hadirnya rasa bangga, loyal, cinta terhadap bangsa dan negara kita. Ada perasaan patriotisme, ada semangat nasionalisme, ada kebanggaan terhadap warisan budaya dan sejarahnya. Terutama yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Anhar Gonggong. Sehingga kalau kita sandingkan kedua kata itu, kita bisa menerjemahkan secara bebas bahwa algoritma kebangsaan adalah suatu rangkaian langkah sistematis dan terstruktur untuk menciptakan serta meningkatkan rasa cinta bangga kita terhadap bangsa dan negara melalui pemanfaatan berbagai teknologi digital, khususnya media sosial. Oke, nah udah berapa semester kita lalui Bapak Ibu? Tiga, Pak. Tiga, Pak. Tiga, Pak. Ada 3, Prof. Saatnya kita Tiga UTS semester. ya. Kita UTS ya. Oke, kita akan UTS-nya begini Bapak Ibu. Ini bukan UTF, tapi self-assessment. Self-assessment adalah kita mencoba untuk merefleksikan kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah melakukan algoritma kebangsaan dari mulai kita lahir sehingga hari ini, terutama hari-hari belakangan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu di tempatnya masing-masing silahkan ambil coret-coretan, ambil kertas putih, ambil ballpoint, ambil pensil, atau pakai handphone juga boleh. Pakai handphone juga boleh. Ya, silakan dipersiapkan Bapak Ibu. Ya. Siap, Pak. Ya, saya tunggu. Oke, kayak 1-2 menit. Boleh pakai handphone, boleh pakai apa namanya tulisan-tulisan, paperwork, silakan. Ya. Ini bukan ujian Bapak Ibu, tetapi ini adalah self-assessment. Ya, kita akan melakukan self-assessment. Oke. Oke, Bapak Ibu, sudah? Kalau sudah, tolong tuliskan di chattingannya. Tolong tuliskan di chattingannya Gundala. Nah, Gundala. Nah, itu artinya Anda sudah siap ya. Ada yang tahu nggak Gundala? Gundala itu apa? Si anak petir. Superhero, putra petir. Superhero dari Indonesia. Putra petir. Betul. Oke.
Tolong dituliskan nomor 1 sampai 12 Bapak Ibu. Nomor 1 sampai 12. Silakan ditulis. Nomor 1, nomor 2, bukan di chattingan Bapak Ibu, di kertas Anda. Di kertas. Ya. Di kertas ya Bapak ya. Nah, di kertas ada 12 soal multiple choice Bapak Ibu. Ada 12 soal multiple choice. Tuliskan nomor 1 sampai nomor 12 di kertas Anda, di notebook Anda, atau di handphone Anda. Siap Bapak. Udah ya, nomor 1 sampai 12. Ini sifatnya assessment pribadi, jadi tidak perlu di-sharing ke teman-teman yang lain. Ya, saya ulangi, ini assessment pribadi. Oke, kita mulai ya. Oke, ada 2 pertanyaan pertama yang ada di depan Anda. Silakan masing-masing secara rahasia menuliskan jawabannya. Saya minta Bapak Ibu jawabannya jujur, jawabannya sejujur-jujurnya. Karena ini akan mempengaruhi aktivitas kita di kemudian hari. Ya. Bagi yang sudah menjawab nomor 1 dan nomor 2, tolong tuliskan berhembus angin malam. Ya, jawab saja A, B, C, D, atau E. Kalau sudah selesai, tuliskan berhembus angin malam. Bagus, saya lihat sudah banyak. Kita akan mulai lanjutkan ke pertanyaan 3 dan pertanyaan 4. Silakan, ini pertanyaan nomor 3 dan pertanyaan nomor 4. Baca baik-baik dan jawab A, B, C, D, atau E. Bagi yang sudah menjawab, tolong dituliskan di chattingannya Indonesia Tanah Air Beta. Bagi yang sudah menjawab, tolong chattingkan Indonesia Tanah Air Beta. Oke, saya ngelihat sudah cukup banyak yang menjawab. Terima kasih. Artinya saatnya melanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor 5 dan nomor 6. Sama, silakan dijawab A, B, C, D, atau E. Jadi ini direfleksikan pada diri Anda saat ini terutama ya. Wah, ini mantap kali nih. Reski Anwar, Indonesia Tanah Air Betanya beribu-ribu kali. Nomor 5 dan nomor 6. Bagi yang sudah menjawabnya, tolong tuliskan, terpujilah wahai engkau ibu dan bapak guru. Terpujilah wahai engkau ibu dan bapak guru. Good, saya melihat sudah ada rangkaian yang menjawab. Baiklah, saya akan masuk ke pertanyaan nomor 7 dan pertanyaan nomor 8. Sorry, kelewatan. 7 dan 8. Inilah pertanyaan nomor 7 dan nomor 8. Mohon jawab A, B, C, atau E, nomor 7 dan nomor 8. Bagi yang sudah menjawab, kali ini kata-katanya berbeda, yaitu tiada lagi negeri seindah persada Nusantara. Tiada lagi negeri Seindah Nusantara. Ara. Tiada lagi Ada lagi negeri seindah persada Nusantara. Betul Iya. Itu ciptaan ayah mertua saya, Ibu ya. Mantap. Bagus sekali suaranya Ibu, Masya Allah. Sekarang nomor 9 dan nomor 10, Bapak Ibu. Tolong dijawab. Pertanyaan nomor 9 dan nomor 10.
Bagi yang sudah menjawab nomor 9 dan nomor 10, tolong tuliskan Indonesia merah darahku. Ya, nomor 9, nomor 10. Good. Saya lihat sudah ada. Dan 2 pertanyaan terakhir. Nomor 11 dan nomor 12. Bagi yang sudah menjawab nomor 11, nomor 12 alias 2 nomor terakhir. Ya. Bagi yang sudah selesai, tuliskan hanya memberi, tak harap kembali. Hanya memberi, tak harap kembali. Luar biasa, ibu kita suaranya indah sekali. Nanti Bagai sang Kita surya coba. menyinari dunia. Langsung bisa di Nah, Asik. sudah ya? Semua sudah? Semua sudah ya? Nah, sekarang Bu, Bapak Ibu, Bu bisa Ya, bersaing sudah. dengan Bu Lisa Arianto nanti, Bu. Bisa bersaing dengan Bu Lisa Arianto nanti. Suaranya bagus itu. Klik sama. rekaman di studio saya ya Bu, abis ini ya. Keren, keren. Bapak Ibu, oke, sekarang lihat jawaban Anda. Kemudian untuk setiap jawaban A, Anda kasih skor 1. Jawaban B, Anda kasih skor 2. Jawaban C, Anda kasih skor 3. Jawaban D, Anda kasih skor 4. Dan jawaban E, Anda kasih skor 5. Kemudian ditotal semua. Berapa skor total Anda? Saya ulangi. Untuk yang jawaban A, kasih nilai 1. Jawaban B, kasih nilai 2. Jawaban C, kasih nilai 3. Jawaban D, kasih nilai 4. Dan jawaban E, kasih nilai 5. Nah, habis itu, ya, Dr. Pardiman 49, Muhammad Sajidin 44 ya. Kemudian Dede Tarwana 40, Nur Rohman 44. Nah, iya 39, 55, 38. Good. Nah, hebat-hebat ya. Apakah Anda ingin tahu apa arti dari angka ini? Iya, Prof, ingin tahu. Inilah Iya, arti Prof. di Ya depan bro, penjelasan. ya teman-teman. Diharapkan setelah Lemhanas kali ini Anda diharapkan nilainya 49 ke atas. Ya, Ulangi, Prof. itu ada di layar kan? Nah, nilainya nilai 12 sampai 24 itu artinya masih rendah menerapkan algoritma kebangsaan. Nilai 25 sampai 36 sedang. 37 sampai 48 tinggi. Yang kami harapkan Bapak Ibu mulai hari ini 49 ke atas. Gitu kan ya? Nah, tanya dong gimana caranya gitu ya. Gimana caranya? Prof, izin tipsnya, Prof. Caranya Bapak Ibu, kalau membuka media sosial, TikTok ke, Facebook ke, Instagram ke, apapun, biasakan melakukan hal ini. Nah, Ibu tadi Ibu siapa yang suaranya bagus, Bu? Bu siapa ya tadi ya? Gak bagus sih, Prof, tapi tahu lagunya. Bokasia. Bu Meli, Bu Meli tuh. Ya, Bu Meli. Bu Meli tolong bacain nomor 1, Bu Meli, bacain nomor 1. Baik, terima kasih. Cara menerapkan algoritma kebangsaan. Nomor 1, mendidik diri sendiri dan orang lain mengenal sejarah, budaya, dan prestasi Indonesia, serta mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman dan kekayaan bangsa. Nah, Ibu, jadi yang diposting jangan hanya makanan yang sebelum kita makan ya, Bu. Iya, Bapak, itu yang sering dilakukan oleh ibu-ibu ya. Gak apa-apa.
makanan dipotret, tapi dikasih tahu ini makanan dari daerah mana, enaknya seperti apa, restorannya di mana. Kalau perlu resepnya dikasih. Itu cara kita senang dengan Kalau podcastnya Loki Gerung boleh disebar nggak, Prof? apa? Podcastnya Loki Gerung. Nanti tanya jawabnya aman, Pak. Gitu kan? Nomor 1, apakah sesuai dengan nomor 1 nggak, Pak? Gitu aja kalau saya mah, gitu ya. Nah, kemudian sering kan Bapak Ibu kalau ke daerah-daerah wisata suka selfie dengan wisatanya ya, Danau Toba, Raja Ampat, betul ya? Benar sekali. Ceritakan itu, jangan hanya berhenti di foto. Ceritakan betapa indahnya, betapa beruntungnya kita. Orang lain, negara lain sedang berperang, kita bisa berwisata. Gitu kan ya. Besok mau ke daerah mana lagi? Ceritakan itu Bapak Ibu. Gitu ya. Nomor 2 Bu Meli, bacakan. Baik, untuk yang nomor 2, berpartisipasi dalam diskusi online yang konstruktif dan inklusif mengenal isu-isu nasional, serta menyuarakan pendapat dengan sopan dan menghargai pandangan orang lain. Bapak Ibu kasih saya, orang-orang baik seperti Anda-Anda ini, kalau masuk ke grup yang kasar, biasanya kita ngapain coba? Dilewat aja, Prof. Keluar, Prof. Dilewat. Diam, diam. Yes, Prof. Diam saja, Prof. Banyak Karena teman. Diam saja. betul, Pak. Kalau kita nggak diam, kita keluar, kita unsubscribe, begitu kan ya? Akibatnya orang-orang baik hilang semua. Jadi nanti yang ada di internet, yang ada di WA, yang ada di media sosial, isinya mereka semua. Jangan keluar Bapak Ibu, jangan diam. Kita Oh, Baik, Prof. Siap, Prof. berarti keliru ya. jangan Family fight. ngomong tapi ngomongnya sopan, tetap ngomong. Jangan keluar. Ya. Takutnya terkontaminasi, Prof. Tidak akan. Loh kan kita Salah jumlah, Prof. tidak akan kalau terkomunikasi karena Anda adalah lulusan Lemhanas, ya kan? Siap, Prof. Siap, masih Ilmu berproses. baru ini, Prof. Ya, Tetap berjuang. izin sharing aja ya, Prof. Perjuangan masa kini seperti itu Bapak Ibu, perjuangan masa kini. Tapi kita sampaikan dengan sopan, kita tidak maki-maki. Karena cara kita menyampaikan itu dengan kata lain mengatakan inilah orang Indonesia. Dalam kondisi apapun kita tetap santun, ya kan? Kita tetap menghargai, jangan ikut terbawa dengan emosi mereka. Karena mereka ingin memancing kita dari situ Bapak Ibu. Ya dikeroyok nggak apa-apa gitu kan ya. Biasa, mereka nggak lihat muka kita nggak digebukin kan ya. Jangan terlalu baper karena mereka tahu orang-orang baik itu biasanya baperan. Jadi kita diserang dari situ gitu kan ya. Nah, tenang saja Bapak Ibu. Ketiga, Bu Meli baca ketiga. Ya, untuk nomor 3, membantu melawan misinformasi. Ya, saya ulang, membantu melawan misinformasi, hoax, dan konten negatif yang merusak citra bangsa dengan memverifikasi informasi sebelum membagikannya dan melaporkan konten yang tidak akurat atau merugikan. Ini salah satunya. Kalau kita tahu ada yang salah, kita ralat atau kita perbaiki. Kok saya dapat berita yang kebalikannya ya? Hal semacam itu. Bapak Ibu, waktu saya sudah habis. Yang penting, halaman ini paling penting. Ayo potret halaman ini. Ya. Sudah, Siap, Prof. Sudah di foto, Prof. Bagus sekali. Langsung, Prof. Jadi 100. Inilah perjuangan kita hari ini. Bambu runcingnya adalah handphone. Arena perangnya adalah media sosial. Gitu ya. iya Prof. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu sekalian. Katanya Rasanya masih kurang Prof untuk menerima materi dari Prof. tenang. Nanti kita tanya jawab. Oh iya, saya lupa satu ya. Di akhir kata sebelum kita diskusi Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu untuk membuktikan bahwa Ibu udah siap untuk berjuang, tolong buat 1 menit video, tidak lebih dari 1 menit. Isinya itu tadi. Anda boleh